Naomi Arahma Evasa yang bekerja di Poliklinik Jiwa pada siang hari ini. Bapak dengan nama siapa, Pak? Farid, Dok. Farid. Bapak Farid, umurnya berapa, Pak? Umur saya 23 tahun sekarang, Dok. 23 tahun, masih muda ya. Bapak apakah masih mahasiswa, apa sudah bekerja, Pak? Saya sekarang ini mahasiswa akhir, Dok. Mahasiswa akhir. Berarti Farid ini kos atau sama orang tua tinggalnya? Saya tinggal sama orang tua, Dok. Di mana? Di Stebar. Di Stebang ya. Baiklah, kalau boleh saya tahu, Farid datang ke sini dengan keluhan seperti apa? Jadi gini, Dok. Saya rasanya jantung saya ini berdebar, Dok. Juga perasaan saya ini rasanya tidak enak, Dok. Berdebar. Kalau boleh saya tahu itu sejak kapan berdebarnya Bapak Farid? Kurang lebih 1 bulan inilah, Dok. 1 bulan ini. Itu berdebarnya apakah terus menerus atau dalam kondisi tertentu? Tidak jelas sih, Dok. Kadang dalam 1 hari itu kadang berdebar, kadang sebelum tidur itu berdebar. Kadang kalau udah bangun pagi kadang berdebar. Berdebar aja gitu bawaannya ya. Berarti berdebarnya ini apakah Farid mengalami kesulitan berkonsentrasi? Kalau konsentrasi saya nggak terganggu sih, Dok. Cuma rasanya yang berdebar itu sih, Dok. Berdebar ya. Berdebarnya seperti apa sih? Berdebarnya itu seperti ya terus menerus, Dok. Kalau misalkan saya kalau kegiatan sih nggak ada ganggu, Dok. Cuman ya berdebar ini, Dok. Berarti untuk aktivitas sehari-hari tetap normal ya? Tetap normal sih, Dok. Cuman ya bawaannya takut gitu, Dok. Cuma nggak terganggu. Ya baik. Kalau tidur gimana? Diganggu nggak Pak? Kalau tidur nggak ganggu sih, Dok. Cuman kadang sebelum tidur kadang merasa berdebar juga, Dok. Cuma nggak ganggu tidur. Kalau boleh saya tahu, Farid ada nggak riwayat minum obat penenang, obat tidur, atau obat lainnya ada nggak? Nggak ada, Dok. Berarti saya ingin tanya nih, Farid ada riwayat nggak penyakit yang lain? Atau tekanan darah, gula darah, atau lainnya mah? Saya ada riwayat tekanan darah tinggi sih, Dok. Tekanan darah tinggi ya? Iya, Dok. Itu Farid ada nggak kontrol tekanan darah tingginya? Nggak pernah, Dok. Nggak pernah ya? Baiklah, saya juga mau tanya, selain berdebar-debar, apalagi sih yang Farid rasakan? Saya kadang merasa takut, Dok, dan juga cemas kadang, Dok. Takut ya. Jadi selain berdebar, takut yang Farid rasakan? Iya, Dok, takut, Dok. Takutnya seperti apa? Kenapa? Tidak ada pemicunya sih, Dok. Kadang takutnya itu, Dok. Kadang rasanya berdebar, takut, cemas gitu. Itu takutnya juga mengganggu aktivitas sehari-hari Farid nggak? Enggak juga sih, Dok. Atau ada nggak Farid takut seperti dilihat orang, atau takut seperti dilihat orang? Ada nggak? Enggak pernah, Dok. Berarti nggak ada yang merasakan seperti takut dijahati orang, takut seperti dibicarakan orang? Enggak, Dok. Saya juga ingin tanya, apakah Farid pernah nggak melihat yang tidak pernah dilihat orang, atau Farid yang melihat yang aneh-aneh, ada nggak? Tidak sih, Dok. Enggak pernah, Dok. Tidak ya. Berarti sekarang yang Farid rasakan berdebar, Iya, Dok. Takut. juga cemas, Dok. Saya ingin tahu nih, selain berdebar, takut yang Farid rasakan itu ada nggak faktor masalah pribadi Farid yang tidak bisa Farid selesaikan? Saya ingin tahu nih, saya ingin cari tahu, mana tahu saya bisa kasih solusi sama Farid. Ada nggak? Sebenarnya sih, Dok, jadi saya ada masalah keluarga, Dok. Apa tuh? Jadi orang tua saya yang perempuan ini, Dok, sering ditampar sama bapak tiri saya, Dok. Kadang saya kan anak tunggal, Dok. Jadi yang tepat di depan mata saya lihat, Dok. Jadi
semenjak masalah keluarga Farid merasakan berdebar-debar dan takut. Iya. Apakah Farid pernah nggak melihat orang bertengkar terus Farid semakin berdebar atau bagaimana? Pernah nggak Farid melihat orang bertengkar tapi tidak ada ngaruhnya sama Farid, tapi Farid ikutan berdebar melihatnya? Enggak sih dok, tapi gimana ya dok, namanya orang tua ya dok, orang tua wanita yang disakiti sama bapak tiri, ya rasanya itu cemas saja dok, takut. Kalau sedih ada nggak? Pernah nggak merasakan sedih? Kalau sedih, kadang sedih ya cuma melihat orang tua kena tampar itu aja dok. Tapi sedihnya mengganggu aktivitasnya Farid nggak? Enggak. Enggak ya. Apa pernah nggak sedihnya tuh membuat mood Farid itu berubah? Pernah nggak? Kadang pernah dok, tapi nggak terus menerus dok. Berarti berdebar, Iya. cemas, Cemas. takut ya. Baiklah, saya ingin tahu nih, selain Farid ada lagi nggak keluarga Farid yang sama dengan Farid, yang Farid rasakan ini ada nggak? Mungkin karena saya anak tunggal ya dok, cuman saya aja yang kayaknya ngerasain sendiri dok, gimana perlakuan bapak tiri saya dok. Iya. Tetapi dalam bapak tiri saya ini dalam baru-baru ini dok, dalam 1 bulan ini lah dok, kurang lebih 1 bulan ini. Iya. Jadi Farid doang ya yang merasakan. Ya dok, mungkin karena saya anak tunggal mungkin dok, jadi saya ngerasain. Iya, Farid. Baiklah, ini berarti sebelum sebulan ini Farid nggak ada yang merasakan ini kan? Cuma pada saat ini Farid merasakannya kan? Kurang lebih 1 bulan ini dok, 1 bulan ini dok. Saya juga mau nanya nih Farid, selain berdebar, takut, terus juga ada sedih sekali-sekali, apakah Farid ada nggak yang lain Farid rasakan? Enggak sih dok, cuman itu yang berdebar ini dok, cemas gitu dok. Cemas aja ya? Ya cemasnya itu kadang saya melihat orang tua saya itu tinggal, saya kadang cemas tinggalin dia sendiri dok itu. Saya juga ingin tanya sama Farid, pernah nggak berobat selain klinik di sini, tapi dengan keluhan yang lain? Pernah nggak? Enggak sih dok. Berarti di sini saja ya? Di sini, Dok. Di sini saja. Saya juga mau tanya sama Farid nih. Ini jangka panjang ya Farid. Farid ingat nggak teman-teman SMP Farid? Ingat dok. Ingat ya. Farid SMP di mana ya? Saya SMP 5 dok. Kalau boleh saya tahu, Farid tadi kesini sama apa? Saya kesini sama motor dok. Sama motor. Baiklah. Saya juga mau hitung-hitungan nih. 102 dikurang 7 berapa ya Farid? 95 dok. 95 dikurang 5 90 dok. dikurang 5 lagi 85 dok. 85. Baiklah, selain hitung-hitungan saya ingin bertanya juga sama Farid. Misal Farid bertemu dompet di jalan, apa yang Farid lakukan? Oh, kalau misalkan di dalam dompet itu ada identitasnya dok, seperti tempat tinggal atau nomor telepon, mungkin Farid kembalikan ke alamat atau telepon nomor yang bersangkutan. Kalau tidak ada sih Farid kasih ke pihak wajib aja dok, ke polisi atau gimana. Baiklah, berarti selain dompet lagi nih, Farid tahu nggak dengan arti kata tong kosong nyaring bunyinya? Tahu dok. Apa? Oh, kalau tong kosong nyaring bunyinya itu dok, orang yang banyak bicara dok, cuman gerakannya nggak ada dok. Seperti itu sih dok. Baiklah Farid, saya mau tanya nih, yang saya pegang ini apa ya Farid? Pena Warnanya apa?
biru. Iya. Saya juga mau tanya nih, di sini ada gambar nggak Farid di penanya? Tidak. Tidak ya? Baiklah, saya juga mau tanya sama Farid. Farid tahu nggak Farid kenapa di sini? Datang ke sini Farid tahu nggak kenapa? Karena saya merasa jantung saya ini berdebar, Dok. Cemas, Dok. Baiklah, apakah Farid butuh seseorang untuk curhat atau butuh konsultasi ya? Sepertinya itu sih, Dok. Saya mungkin butuh masukan, butuh pendengar. Baiklah, dari yang saya simpulkan ya Farid ya, penyakit Farid ini ada gangguan cemas menyeluruh. Nanti saya akan berikan resep obat. Farid minum obatnya yang teratur. Farid jaga kesehatannya, jaga pola pikir, jangan pikir yang negatif. Farid juga perkuat imannya Farid. Jangan mikir yang aneh-aneh. Juga sering melakukan kegiatan yang positif. Nanti 1 minggu yang lagi Farid bisa datang ke sini. Semoga Farid bisa ada perubahan. Status mental pada pasien tadi, Farid berumur 23 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpenampilan bersih, rapi, berpenampilannya sesuai umur, sikapnya kooperatif, moodnya cemas, intonasi suaranya jelas dan spontan, tidak ada persepsi, tidak ada halusinasi dan ilusi, juga proses pikirnya koheren, wahamnya negatif, kesadarannya kompos mentis, orientasi waktu, tempat tidak terganggu, jangka panjang dan jangka pendeknya tidak terganggu, juga konsentrasi berpikirnya tidak terganggu. Pasiennya dipilihkan derajat 4. Pada pasien daya ingatnya tidak terganggu. Juga pada pasien juga dapat dipercaya. Pada aksesnya, akses 1 pada pasien itu gangguan cemas menyeluruh, akses 2-nya tidak terdiagnosis, akses 3-nya hipertensi tidak terkontrol, akses 4 masalah keluarga, akses 5 60/70 skornya. Baiklah, sekian dari pemeriksaan stasi psikiatri. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.